Oke, selamat siang hadirin sekalian, peserta webinar seri Ngobrol Parekraf. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat ya. Terima kasih teman-teman semua karena telah meluangkan waktu untuk hadir di seri Ngobrol Parekraf hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2020. Ini adalah acara pertama dari 3 rangkaian webinar yang akan kami laksanakan. Terima kasih sudah hadir semua. Oke. Hari ini kebetulan kita akan ngobrol mengenai musik. Gitu. Pasti musik adalah bagian dari hidup kita sehari-hari ya. Ada yang penggemar musik, ada yang pelaku industri musik juga. Nah, obrolan kita hari ini kita akan bahas mengenai fokusnya adalah di pemanfaatan platform digital sebagai sarana showcase musisi tanah air. Dan perkenalkan saya Odi, saya akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Oke, di hari ini acaranya, webinarnya akan seru sih. Kita akan mulai dengan pemaparan oleh Bapak Joshua Simanjuntak. Beliau adalah PLT Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Nah, Bapak Joshua nanti akan menyampaikan sedikit nih, apa sih dari Kemenparekraf yang akan lakukan untuk membantu pemanfaatan platform digital sebagai sarana showcase di tanah air. Selain Bapak Joshua, juga kami akan mengundang Mas Wendy Putranto. Beliau adalah seorang co-founder dari M-Block yang terkenal itu, dan penulis buku musik BIS, seorang manajer band juga, dan beliau juga seorang mantan jurnalis musik. Nah, beliau juga akan menyampaikan pemaparannya mengenai platform digital sebagai sarana untuk showcase ya musisi tanah air dan pengalaman-pengalaman beliau juga selama ini. Nanti di penghujung acara kita akan tutup dengan sesi tanya jawab Q&A. Nah, tapi di antara itu juga akan ada 2 polling yang akan kita ajukan supaya para teman-teman attendees bisa ikut inilah sumbang saran ya. Nanti tolong diikuti pollingnya. Oke, gimana, udah siap? Kita mulai ya. Oke. Saya cerita dulu sedikit peraturan acaranya nih, karena ini bentuknya webinar, semua mic nanti akan kami mute ya, agar tidak saling tumpang tindih deh. Kita supaya terdengar jelas nanti dari pemaparan panelis-panelis. Oke. Nah, nanti tapi teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan gitu. Nah, menyampaikan pertanyaannya itu melalui kalau kita lihat fiturnya di Zoom ini ada namanya Q&A. Nah, itu tinggal diklik. Nah, tinggal tulis nanti di situ pertanyaan dari kalian, tapi formatnya dengan tulis nama, ada pasti institusi atau apa namanya, mungkin dari daerah asal. Tujuan pertanyaan, jadi pertanyaannya ditujukan untuk Pak Joshua atau Mas Wendy. Nanti kami akan pilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan ya. Dan selama acara berlangsung juga, nanti ada polling juga 2 kali akan kami lemparkan, dan seluruh rangkaian acara webinar hari ini akan kami rekam. Oke, so without further ado, saya akan mempersilahkan Bapak Joshua Simanjuntak untuk memberikan sambutan sedikit dan pemaparan pertamanya. Selamat siang Pak Ya. Joshua, silakan. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang semua teman-teman editor yang hadir pada hari ini. Di sini juga saya ingin memperkenalkan dari kami, ada yang bergabung juga, ada Bapak Muhammad Amin, beliau Direktur Industri Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan. Juga para staf ya yang ada di sini, staf dari Direktorat Industri Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan. Ya, ini sangat menarik ya. Terima kasih sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol ya. Memang banyak juga ingin kita cerita ya tentang showcase musik ya di tanah air. Terutama sekarang ini kan dengan adanya pandemi COVID ini ya memang memberikan satu tantangan ya tentunya ya, karena pandemi COVID ini membawa sesuatu negatif ya, tapi di sisi lain kita semua ini menjadi fasih sekali dengan digital.
ya mungkin tanpa COVID kita tidak melakukan Zoom itu tidak pernah sampai. Akhirnya karena ada Zoom kita mulai memakai karena adanya COVID, maaf, karena ada COVID kita mulai mengenal Zoom, kita mulai akrab dengan segalanya digital, ya, dan mulai muncul ide-ide kreatif untuk mengoptimalkan fasilitas-fasilitas digital ini, ya, termasuk juga ada konser, ya, konser kemarin itu banyak sekali. Kita juga melakukan konser musik, ya, seperti itu. Nah, izin saya mulai ada sedikit pemaparan, ya, untuk menggambarkan ya lanskap musik lah sampai kepada digital, ya, dan apa yang sedang kita susun dan kita rencanakan, dan mudah-mudahan ini bisa mendapat juga masukan dari rekan-rekan semua yang hadir di sini. Share screen. Ya, udah kelihatan ya. Nah, ya ini kita mulai lihatlah sejarahnya musik ya. Kalau dulu itu semua produksi musik itu biasanya hardware ya. Kita semua mungkin sudah masuk waktu masih kecil, mungkin masuknya di era kaset ya. Mungkin yang era vinil sekarang udah beda lagi. Kalau di M-Block, kita ke M-Block, vinil itu dilihat sebagai koleksi, bukan sebagai barang utama untuk mendengar musik ya. Nanti Mas Wendy bisa cerita tuh ya soal musik di vinil. Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi seperti tadi saya sampaikan, digital itu menjadi semakin murah ya, semakin murah kita memproduksi musik. Kalau dulu mau produksi musik itu ya, dengar musik label itu rasanya wah jauh sekali lah gitu. Rekaman itu udah rasanya luar biasa challenge-nya lah untuk kita bisa masuk ke studio rekaman ya. Kalau ada yang nonton film Queens ya, sejarah Freddie Mercury itu ya, dia yang bisa dilihat itu betapa sulitnya itu untuk mendapatkan kontrak dengan label rekaman ya. Rekaman aja mahal. Sekali rekaman itu terus karena semuanya hardware ya. Nah, sekarang ini sekarang menjadi murah. Nah, dengan itu apa efeknya? Efeknya sekarang banyak musik-musik indie ya. Indie itu artinya independen. Without label bisa sudah eksis lah di dalam dunia musik ya. Jadi tidak harus shake hands dengan label-label besar, bisa mulai dengan independen ya, karena memang murahnya dengan ada digitalisasi terjangkau lah untuk produksi musik. Memasarkannya pun juga menjadi murah karena ada digital ya. Kalau iTunes mungkin kita memang harus masuki satu ini dulu ya, level ya iTunes. Tapi apa YouTube gitu ya, kita bisa langsung upload musik kita di YouTube free ya, seperti itu. Bahkan kalau misalnya fans kita banyak ya, kita mendapatkan iklan, itu pun kita sudah dapat penghasilan ya. Jadi istilahnya detik pertama kita upload musik kita di video musik kita di YouTube, itu kita udah bisa start earning gitu ya, seperti itu. Belum lagi ada Joox, ada Spotify dan lain sebagainya. Ya, nanti kita bisa bicara tentang Spotify dan platform-platform lainnya. Nah, ekosistem kalau kita bicara ekosistem, proses kreatif itu mengikuti sebuah ekosistem, mulai dari berkreasi, berproduksi, kemudian distribusi, sampai dikonsumsi dan menjadi konservasi, di mana yang sudah masuk menjadi konservasi ini menjadi inspirasi
bagi kreasi baru, ya. Makanya di Indonesia ini sebenarnya kreatif-kreatif karena yang dikonservasi udah banyak. Budaya kita itu meninggalkan warisan budaya yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi pembuatan karya-karya baru termasuk karya-karya musik ya. Nah, aja ya dalam lingkup kreasi itu ada perguruan tinggi ya. Kursus pun juga masuk sebenarnya. YouTube pun juga sebenarnya masuk dalam proses kreasi ya, video dan buku. Nah, produksi ya, studio musik itu produksi lebih baik pada infrastrukturnya ya. Infrastruktur itu artinya bisnis yang terlibat di dalam produksi. Ada studio musik, ada label ya, softwarenya, produsernya, mixingnya, masteringnya dan lain sebagainya. Nah, distribusi ini yang menarik ya. Sekarang sosial media saja sudah bisa jadi distribusi. Tadi barusan saya ditunjukkan WA, WhatsApp itu udah bisa jadi tempat toko berjualan karena WhatsApp udah ada WhatsApp Pay. Waduh, ini luar biasa nih. Padahal itu kan sebenarnya media chatting ya. Tapi sekarang sudah bergeser menjadi sebuah platform distribusi ya, di mana orang bisa berjualan ya, luar biasa. Kemudian ya tentunya TV dan radio ya untuk mendistribusikan musik ya, CD, walaupun sekarang juga mungkin makin berkurang ya CD. Kalaupun ada yang membeli fisik, itu mungkin lebih kepada personal choice ya, artinya sekarang sebagai contoh penjualan vinil teman-teman bilang naik karena vinil masuk ke dalam kolektor. Apalagi kalau vinil-vinil yang rare dicari harganya bisa jadi mahal. Nah, tapi kalau dalam gambaran besarnya semua digital sekarang yang lebih mudah. Spotify, ya iTunes, ya, YouTube. Ya tentunya yang terakhir yang distribusi adalah show musik ya. Nah, kemudian konsumsi ya, yang siapa yang mengkonsumsi ya? Kita masyarakat ya, saya mengkonsumsi musik melalui Spotify. Kemudian film ya, film juga mengkonsumsi ya sebagai OST ya, original soundtrack. Video juga konser, wedding, restoran, hotel. Sebenarnya dalam hidup kita banyak sekali yang mengkonsumsi musik ya, kadang kita nggak sadar itu ya. Karaoke ya, itu ya dari mengkonsumsi musik. Konservasi, kemudian masuk konservasi yaitu ya di mana musik itu tersebut sudah menjadi bagian dari budaya, dipreservasi, nah biasanya museum lah ya, seperti itu. Terus kemudian, nah dalam menjalankan itu proses itu siapa saja sih, komponen apa aja ya yang bergandengan tangan lah istilahnya untuk menjalankan ekosistem musik ini, yaitu pentahelix ya. Penta adalah 5 kekuatan ini ya, 5 pilar lah ya, di mana itu adalah komunitas ya, komunitas itu termasuk artis pemusiknya dan asosiasi ya, community ya, di situ ada Papri, kami, YKCI, WAMI, PAMI, IMF ya, dan seterusnya. Ini adalah wujud-wujud dari komunitas yang mewakili sektor-sektor di musik ya. Kemudian akademi ya, yaitu ya perguruan tinggi. Kita sekarang ada IKJ, ISI, IMI ya yang terkait dengan musik. Kemudian government ya, pemerintah, regulator. Ya tentunya ada kita lah ya dari kementerian dan lembaga terkait ya, DPR juga ya sebagai mitra pemerintah. Kementerian pun juga tidak hanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun kalau kita bicara digital, Kominfo ya dan sebagainya. Itu adalah pemerintah ya, government. Kemudian bisnis ya, dalam musik ini apa bisnis ya? Tentu ada bisnis seperti sponsor, pemodal, promotor ya, dan label juga masuk dalam bisnis. Ini adalah semua perusahaan mensupport industri musik. Ya termasuk sebenarnya bisnis alat-alat musik juga termasuk ya. Nah, terakhir adalah media. Ya tentu teman-teman sekarang di sini banyak teman-teman media yang ada di sini. Jadi inilah ya, community, government, business, and pentahelix yang bekerja sama membangun ekosistem. Nah, ini sekarang kalau kita bicara apa-apa 4.0
ya, karena ada teknologi sini 4.0. Ya kalau dalam konteks kreasi ya seperti banyak yang sekarang terjadi online tutorial ya. Tapi satu ini yang perlu saya garis bawahi, selain tutorial atau kita belajar secara online, yang saya lihat ada satu yang menarik ya, terutama dengan adanya Zoom ini, kolaborasi baru tuh banyak terjadi karena hadirnya atau kita semakin paham bagaimana utilize dari fasilitas online ini ya. Nah, kalau kita biasanya ngopi-ngopi ya, kalau pemusik kan kadang-kadang ada ide ngopi, ketemu musik, ketemu dengan arsitek bisa jadi sesuatu ya. Musik ketemu dengan teman-teman di sektor kuliner jadi sesuatu ya. Biasa kan nongkrong ya, kemudian terjadi kolaborasi. Nah, kalau ini kira-kira nongkrongnya online lah ya. Itu yang saya lihat di situ. Itu masuk di dalam di kreasi yang digital itu mendorong ya, membantu. Kemudian obviously produksi ya, ini memungkinkan produksi musik ya secara mandiri tanpa studio ya. Kemudian distribusi ya, tentunya tadi udah disebutkan ya, sosial media, konsumsi dan lain sebagainya. Memang tantangannya di sini bahwa adalah pelanggaran performing rights ya. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut penanganan untuk performing rights ini. Nah, ini kalau kita lihat ini sekedar gambaran ya, presentasi usaha ini tahun yang lalu ya, dan pemanfaatannya dalam adanya kan COVID ini kok ada baiknya juga ya, tapi artinya kita semakin digital dan media internet itu menjadi semakin bagian lah dari kehidupan kita sekarang ini. Saya rasa ini udah shifting ya. Nah, ini pengembangan industri musik ya, apa aja sih ya? Ini musik cover lagu ya, film scoring, musik instrumental, satu lagi ada jingle ya, seperti itu. Nah, ini platform layanan musik ya. Yang ini yang ada sekarang, Spotify, Apple Music, Joox ya. Kemudian ini yang lokal, ini menarik, ada audio, ada Melon, ada Langit Musik ya. Ini adalah yang berbasis di Indonesia. Nah, ini program kita ya. Nah, ini kita menyiapkan platform pendukung performing rights yaitu Portamento. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit saja mengenai Portamento. Ini sebenarnya sebuah proyek yang cukup panjang ya, karena ini merupakan sebuah big data. Ya, di sini ditulis big data raksasa karena memang benar-benar big data seluruh musik Indonesia. Ya, di mana nanti di dalam sistem ini dia akan menjadi integrated dengan banyak fungsi-fungsi lain. Jadi pemusik ini ya dia udah tidak pusing lagi dalam kalau sudah masuk di dalam sistem ini tidak pusing lagi untuk mengejar misalnya royaltinya. Jadi secara by system royalti itu sudah masuk, dan bahkan kalau royalti itu masuk ke dalam sistem ini, itu secara otomatis itu nanti masuk ya sudah masuk ke dalam sistem NPWP dan lain sebagainya, rekening langsung nyamuk rekening bank, bahkan ini didesain untuk membayar BPJS ya, seperti itu ya. Jadi ini ada teknologi blockchain ya seperti itu. Nah, ini nanti akan terhubung lagi dengan banyak lagi platform online Spotify dan lain sebagainya. Nah, ini kalau khusus untuk COVID-19 ya kita buat ngamen dari rumah. Ya ini sebenarnya dukungan kita bagi para pengamen karena kita lihat di dalam hierarki musik ini pengamen ini yang paling terdampak ya. Jadi kita memberikan stimulus bagi para pengamen untuk mereka membuat video-video ya, ada 200 video kalau nggak salah ya, video yang mereka buat dari rumah dan kita panggungkan secara digital. Ya, ini salah satu upaya kita untuk membantu dalam sektor musik di COVID-19 ini. Ya, nah ini juga kemudian ada satu kegiatan lagi ya, guyup bunyi bagi musisi tradisional ya, di mana nanti kita akan memanggungkan beberapa musisi-musisi tradisional. Dan kemudian ada satu program lagi
yang sedang kita susun, yaitu bimbingan teknis bagi kru panggung, ya. Karena dalam ekosistem musik ini memang tidak hanya musisinya saja, tetapi pendukungnya ini pun juga harus profesional agar kita bisa mendapatkan hasil yang optimal lah, ya, seperti itu. Oke, gitu sedikit paparan dari saya. Mungkin nanti kita bisa perdalam dengan Q&A. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joshua atas pemaparan menarik sekali Pak ya. Jadi kita bisa bilang dengan eksplorasi, semakin banyak eksplorasi di platform digital ini juga kita harus memperhatikan bahwa rights, hak-hak dari para musisi itu terjaga juga Pak ya, dengan adanya sistem yang mengatur performing rights dari para musisi gitu Pak ya. Betul Pak. Ya. Nah, Pak Joshua sendiri ini memang fans musik juga nggak Pak? Sukanya musik apa nih Pak? Iya. Kira-kira? Ya, macam-macam lah musik ya. Mungkin musik yang segenerasi saya kali ya. Queen ya, seperti itu. Ya. Tapi wah, ini keren, loh Pak. Ini udah boleh ngobrol nih sedikit. Ngobrol dikit ya Pak, sebelum kita lanjut ke ya. lainnya ada polling. Ini betul. Memang kalau yang saya lihat tadi mengenai performing rights dan seterusnya, ini memang baru bisa kita bicarakan sekarang ini. Karena sekarang inilah udah mulai nyambung yang digital itu. Ya. Nah, ini juga sebagai contoh semisalnya mengenai pembajakan ya. Ini is a very big issue pembajakan ya. Memang ada satu upaya yang terus-menerus dilakukan adalah tentunya melawan si sumbernya ini kan ya, yang membajak. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa melihat bagaimana perilaku dari konsumennya, ya. Kalau dulu kan kita pikir, kita lihat aja lah mungkin pengalaman pribadi ya gitu, kadang-kadang kita lihat ada pembelian DVD lah, DVD bajakan atau CD bajakan, karena yang originalnya itu mahal, gitu toh. Ya. Nah sekarang dengan ada digital, economic scale-nya tuh sudah hampir dapat sih kalau saya rasakan. Sehingga kita punya, maaf yang saya sebut brand ya gitu ya, kita punya Spotify, males lagi lah ngapain sih panas-panas ke nyari CD bajakan gitu kan. Spotify is very MP3 Pak ya. MP3 gitu ya, macem-macem lah ya, itu segala macem gitu. Yang resmi aja juga lumayan kok, gitu lah kira-kira ya. Jadi ada juga upaya mengoptimalkan apa yang kita punya di digital ini untuk memberikan opsi bagi konsumen sehingga musik itu terjangkau, ya, keinginan untuk membeli yang non original dengan segala macam resikonya itu akhirnya berkurang ya. Sekarang kalau orang mau membajak nggak ada yang beli juga ngapain juga gitu kan istilahnya, ya kan. Nah ini aja sih tambahan. Mengenai digital ini. Iya. Itu kayaknya mesti kita bikinin sesi sendiri lagi tuh Pak, webinar tuh. Menarik banget itu. Dan ajak orang yang tepat juga ya kalau mau ini ya dari Kumham atau apa itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Joshua. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke panelis berikutnya, kita akan menampilkan polling. Dimohon ke partisipasinya teman-teman untuk ikutan polling ini. Hanya ada 2 pertanyaan. Tolong diklik, kita kasih waktu 30 detik untuk mengisi polling tersebut. Ya, sudah tampil di layar, teman-teman silakan. Wow, menarik. Bisa langsung ya polling gitu ya Pak Rahmat ya? Langsung kelihatan hasil gitu? Iya, langsung kelihatan Pak. Wah, baru tahu teman-teman yang baru tahu ada fungsi itu. Polling itu Pak ya? Iya. Di Zoom. Nanti sebelum Q&A kami akan tampilkan satu polling lagi nih Pak. Ada 2 pertanyaan lain juga nanti. Ini jadi kita bisa langsung tahu nih reaksi dari teman-teman yang ikutan ini dan apa namanya insights dari mereka juga. Ini pertanyaan kita nih, selama masa PSBB pandemi, apakah kamu pernah nonton show live streaming dari artis tanah air?
pertanyaan kedua, jika menjawab pernah, apakah gratis atau berbayar? Oke. Ya, ini pollingnya sudah selesai. Bentar lagi kita akan tampilkan hasilnya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, selama PSBB apakah kamu pernah nonton live streaming dari artis tanah air? Jawaban yang terbanyak adalah pernah. Oke. Lalu jika pernah, apakah gratis atau berbayar? Hampir semuanya jawabnya gratis. Tapi ada juga yang berbayar. Oke. Alright. Kita tutup pollingnya sudah selesai. Nanti ada polling kedua lagi. Oke, setelah kita dengar tadi pemaparan dari Pak Joshua, kita akan undang Mas Wendy Putranto untuk ngobrol-ngobrol, memberikan pemaparannya, memberikan kita insight hari ini tentang pemanfaatan platform digital sebagai sarana untuk showcase musisi tanah air. Beliau ini kebetulan adalah co-founder dari M-Block, dan dia juga mantan jurnalis musik. Beliau juga penulis buku Music Biz, dan kalau teman-teman yang suka musik cadas pasti tahu beliau juga adalah manajer dari band Seringai. Silakan Mas Wendy. Terima kasih Mas Odi. Iya, video mungkin tolong nyalakan Mas Wendy. Ya. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Joshua dan teman-teman dari Kemenparekraf. Terima kasih udah mengundang saya nih, sebuah kehormatan bisa sharing di sini. Karena terus terang ini salah satu topik yang sangat menggairahkan kalau buat saya pribadi. Saya selalu sangat excited kalau disuruh bercerita tentang musik, karena memang musik sudah menjadi bagian dari hidup ya sejak kecil gitu. Saya terbiasa dulu kecil bangun tidur mendengar ayah saya mau berangkat kerja, dia setel Deep Purple, dia setel Elvis Presley, Beatles, Led Zeppelin, The Police gitu ya di rumah. Jadi kayak didoktrin gitu dari umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Jadi mungkin karena pengaruh ayah saya yang mendoktrin, akhirnya sampai sekarang hidup saya tidak jauh-jauh dari musik. Dan yang pasti juga terima kasih buat Mas Odi ya. Mas Odi ini teman lama juga dari zaman saya menjadi jurnalis musik di beberapa media. Dulu kita sempat wawancara juga karena Mas Odi juga musisi teman-teman, dari band yang sangat legendaris ya. Ada band industrial Indonesia dulu namanya Sick Minded, lama di Amerika tapi ya Mas Odi ya. Terus kemudian sempat juga berlabuh di Getah nih. Sebelum akhirnya Getahnya ditanggalkan dan kembali menjalankan mesin yang bernama Sick Minded. Ya. Jadi sharing session pada siang hari ini teman-teman, memang saya akan lebih banyak membahas bagaimana perspektif saya di 2 bidang, yaitu sebagai co-founder dan juga program director di M-Block Space, serta sebagai manajer artis atau manajer band dari Seringai. Jadi saya akan coba presentasikan apa saja yang kami alami, apa saja yang kami lakukan semasa pandemi ini. Jadi konteksnya memang showcase musik di platform digital, khususnya pada era pandemi. Gitu. Mungkin bisa dimulai. Iya, ini adalah materi presentasi saya. Ini cukup panjang, jadi mudah-mudahan teman-teman tidak ngantuk ya, karena ini jam-jam yang ngantuk habis makan siang. Mudah-mudahan semangat semua, karena platform digital menjanjikan sejuta harapan. Platform digital menjanjikan banyak sekali kesempatan dan peluang. Nah, semangat itu bermula dari 26 September 2019 ketika saya bersama 5 orang founders lainnya, Mas Handoko, Mas Yakob, Mas Mario, kemudian juga ada almarhum Bung Glenn Fredly, membuka sebuah dibilang creative hub ya, sebuah creative hub yang bernama M-Block Space di bekas areal Peruri yang ada di kawasan Blok M. Jadi berenam ini kita nongkrong di kedai kopinya milik Mas Handoko, Filosofi Kopi. Jadi seperti kata Pak Joshua tadi, nongkrong itu memang bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Ya, kami ini berenam beda background,
tapi kemudian ada yang dari musik, ada yang dari arsitektur, ada yang dari brand dan kreatif, ada yang dari film, ada yang dari finance and business. Kita berenam kumpul dan akhirnya berkolaborasi untuk membentuk yang namanya M-Block gitu ya. Dan M-Block waktu konser pertamanya menampilkan Glenn Fredly, White Shoes and the Couples Company, dan juga ada Keroncong Tugu. Jadi narasinya memang bahwa Keroncong Tugu adalah musik asli Indonesia, dan White Shoes and the Couples Company adalah salah satu perwujudan dari band masa kini yang juga mencintai nuansa retro, dan Glenn Fredly adalah musisi yang memang besar di Blok M, teman-teman. Beliau dilahirkan karirnya di sebuah cafe jazz, ya, sebuah klub jazz pojokan di Melawai yang bernama Jam, dan semuanya berawal dari situ sampai akhirnya dikenal sebagai seorang musisi legendaris sampai akhir hayatnya. Next. Next. Ya. Ya, jadi sebagai sebuah creative hub, M-Block memang memiliki misi ataupun visi yang cukup besar. Jadi kami berasal dari berbagai macam latar belakang industri kreatif, dan kami ingin membentuk sebuah melting pot ya untuk industri kreatif lokal, di mana di situ nanti para musisi, para seniman, kreator, ya, maker, freelancer, dan berbagai macam bidang kreatif lainnya di situ bisa saling terhubung, bisa saling mengenal, bisa saling kolaborasi, dan menampilkan karya-karya mereka. Iya. Nah, jadi M-Block itu memang inginnya menjadi sebuah melting pot. Jadi kita juga nggak hanya self-indulging di sini, tapi kita juga mengundang masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi, kita engage dengan mereka, dan kita mau melakukan berbagai kegiatan-kegiatan artistik dan kreatif melalui berbagai medium. Jadi melalui berbagai medium ini perlu sekali untuk kita highlight, karena ketika terjadinya krisis ya, COVID dan kemudian pandemi, akhirnya kita mesti berubah segera dan mesti bertransmigrasi atau bermigrasi ke platform digital. Next. Nah, jadi selama 6 bulan kemarin, dari mulai September sampai Maret ya, pertengahan Maret, kami itu sangat-sangat bersemangat sebenarnya. Hampir setiap hari diadakan konser di sana, bisa dilihat di sini teman-teman. Mulai dari Didi Kempot, ada Reality Club, ada Yura, ada 420, ada Glenn Fredly, ada Hi-Fi, ada Afgan, ada Slang juga ya. Cuma sayangnya Slang memang konsernya waktu itu konser secret gig, jadi tidak ditampilkan di sini. Ada Bara Suara, ada Piwi Gaskins, ada banyak sekali, ada Rumah Sakit, ada Gugun Blue Shelter, bahkan juga ada Efek Rumah Kaca, sampai ada penampil-penampil dari luar negeri juga tampil. Jadi saya waktu itu memilih hashtag atau tagline ini ya, House of Vibrant Gigs and Creative Culture buat M-Block. Jadi ini cukup merefleksikan semangat yang sedang menggebu-gebu ketika kami membuka M-Block Space tersebut. Next. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, ya, sejak beroperasi, ada 134 acara yang sudah digelar di M-Block. Ya, mulai dari musik, talk show, pameran, pop-up market, dan sebagainya. Khusus untuk event musiknya sendiri, itu ada 58. Ada 58 acara musik yang sudah digelar di M-Block Space. Jadi semangatnya memang lagi tinggi sekali, karena ini menjadi harapan bagi banyak orang, ya, khususnya yang berada di industri musik juga, ataupun di industri showbiz. Next. Nah, 2 Maret 2020 ketika Presiden Jokowi untuk pertama kalinya mengumumkan bahwa wabah pandemi ini telah sampai di Indonesia, terus terang ini menjadi suatu pukulan yang cukup berat, ya, bukan cuma bagi M-Block, tapi bagi seluruh pekerja kreatif, seluruh industri kreatif, dan bahkan ini tak hanya sekedar mengganggu roda perekonomian dan juga kesehatan masyarakat, tapi juga seluruh dunia berhenti. Ini adalah krisis terbesar yang pernah dialami oleh dunia mungkin 100 tahun yang lalu ya, terakhir kali ketika flu Spanyol itu menggejala di seluruh dunia. Next.
Setelah diumumkan, akhirnya satu-satu mulai berdatangan ya, pembatalan-pembatalan konser. Sebagai manajer Seringai, saya menerima setidaknya ada 9 konser kami atau tour yang dibatalkan sejak Februari hingga April 2020. Itu salah satunya juga ada penampilan di Malaysia ya, pada tanggal 7 Maret, yang sayangnya harus dibatalkan. Ketika dihitung, kami merugi 500 juta rupiah untuk seluruh konser yang dibatalkan tersebut. Next. Nah, ini adalah suasana konser terakhir di M Block Space. Ya, waktu itu ada band asal Yogyakarta yang sedang naik daun namanya Girl Gang, dan juga ada satu unit hip hop perempuan gitu ya yang baru meluncurkan albumnya. Itu tampil di Uang ya. Jadi venue-nya waktu itu pack sekali saat itu, dan ini adalah momen-momen yang kita akan merindukan lagi ya. Ada crowd surfing, semua skin to skin gitu ya, ada moshing di situ. Jadi ini adalah perpisahan dari semua ritual-ritual ketika kita menyaksikan acara musik. Kerumunan, sebuah antusiasme yang tinggi. Jadi kita farewell di acara ini. Next. Dan akhirnya terjadi juga rentetan efek dominonya. 12 pertunjukan di M Block dibatalkan ya, mulai dari Maret sampai April 2020. Karena memang April 2020 akhir itu sudah mulai masuk bulan puasa. Dan salah satu yang dibatalkan itu sebenarnya adalah pementasan dari Manu Chao. Manu Chao ini adalah salah satu legenda musik reggae, musik ska, musik dari Prancis ya. Mungkin levelnya ini Iwan Fals-nya Prancis. Dan juga ada salah satu pementasan teater pantomim dari legenda pantomim kita, Septian Dwi Cahyo, yang harusnya dilakukan pada 40 tahun dia berkarya ya, pada tanggal 22 Maret 2020. Sayang sekali terpaksa harus kita batalkan atau kita tunda, yang mungkin kita belum tahu. Total kerugian sendiri kami mencatat ada 1,2 miliar untuk seluruh 12 pertunjukan yang dibatalkan. Next. Akhirnya mulai dari 17 Maret sampai 14 Juni 2020, M Block Space menyatakan rehat ya. Tadinya kita bilangnya rehat sejenak, tapi ternyata sejenaknya itu 3 bulan, teman-teman. Ini sebuah pukulan yang cukup berat juga tentunya buat venue seperti kami. Next. Dan menurut data yang saya peroleh juga dari teman-teman Koalisi Seni Indonesia, dari sepanjang bulan Maret sampai April tersebut, ada 234 acara seni Indonesia yang dibatalkan atau ditunda ya, akibat COVID-19. Dan yang terbanyak adalah dari musik. Ada 113 konser dan tur, serta festival musik yang dibatalkan ataupun ditunda. Dan yang lainnya ada berbagai bidang kreatif lainnya ya, ada film, ada sastra, ada pameran, ada pertunjukan tari, ada 46 pentas teater. Jadi memang yang menjadi motor penggerak dari industri kreatif ini, kalau melihat dari acaranya, tentunya dari teman-teman industri musik. Next. Akhirnya selama 3 bulan, kita semua di seluruh dunia tinggal di rumah, ya, dan kita mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya digital. Ya. Next. Nah, ketika kita masuk ke platform digital, ini adalah 6 brand yang sangat dikenal, yang sangat populer, khususnya di kancah musik Indonesia. Ada Spotify, ada YouTube, ada Instagram, ada Bandcamp, ada Facebook page, dan juga ada Joox. Keenamnya inilah yang kemudian akan menjadi corong ya. Ya, next. Untuk melakukan showcase terhadap musik digital dari masing-masing artis atau kreator. Nah, dalam suasana yang masih dibilang mengagetkan pada Maret waktu itu, yang menjadi pionir untuk melakukan konser virtual di masa pandemi adalah sebuah band grunge asal Bali ya, yang legendaris, The Green Grunge Gentlemen, yaitu Navicula. Mereka menggelar konser Corona, dan dalam catatan saya ini adalah konser virtual yang full production pertama ya, karena Navicula melakukannya dari Bali tanpa penonton, dan mereka tetap menyuguhkan full production, jadi bukan main akustik atau bukan main pre-recorded ya, mereka tampil live streaming all out, dan hasilnya 33.000 menyaksikannya via YouTube.
Next. Kemudian disusul dengan serangkaian acara-acara yang bersifat virtual lainnya. Ini diawali juga oleh teman-teman dari Narasi ya, yang menghadirkan banyak sekali penampil-penampil ataupun artis-artis musik Indonesia. Dan salah satu catatan menarik juga dari sini adalah selama masa karantina mandiri, itu banyak sekali terjadi fenomena wawancara Instagram Live, ya. Kemudian ada juga tren musisi virtual jamming, jadi antara personil band apa dengan band apa melakukan kolaborasi, dan mereka rekam, mereka tampilkan melalui Instagram. Dan juga yang ketiga adalah tren konser virtual. Karena venue ditutup, ya tidak bisa tampil di acara offline, otomatis semuanya pindah ke platform digital untuk menggelar sebuah konser virtual atau live streaming konser. Next. Dan akhirnya kami juga dari M-Block mulai 20 Maret 2020 mulai beralih ke platform digital dengan menyelenggarakan acara sebagai berikut. Ya, kita menggelar yang namanya acara Pekan Kreatif di Saat Sulit ya, pada tanggal 30 Maret sampai 10 April 2020. Jadi acara Pekan Kreatif di Saat Sulit volume 1, volume 2 ini mencerminkan apa yang biasa kita lakukan di M-Block sebenarnya. Bagaimana kita melakukan talk show, ya, rangkaian acara-acara talk show yang digelar di mini amphitheater, jadi di areal tangganya M-Block. Dan itu biasanya dilakukan sore-sore hari, jam 4 sore, dan konser kita lakukan kemudian di live house pada jam 8 malam. Jadi volumenya tetap sama, jadwalnya tetap di jam yang sama juga, jam 4 dan jam 8 malam. Jadi ada virtual talk show dengan para pelaku industri kreatif, ada konser live streaming dari rumah, kemudian ada penggalangan dana juga yang kita inisiasi bagi para pekerja kreatif harian yang bekerja sama dengan kitabisa.com. Total acara yang kami langsungkan ini selama 20 hari, di 2 bulan, dan ini semua dapat diakses secara gratis tanpa berbayar. Jadi semua orang bisa menonton dengan cuma-cuma. Dan yang paling penting adalah acara ini didukung oleh sponsor ya, teman-teman sponsor seperti dari Telkom Group, dari Aqua, dari BRI, dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi penopang ya kehidupan dari M-Block ketika acara-acara atau venue kami ditutup total dan kita beralih ke digital. Gitu. Jadi peran sponsor sangat besar sekali. Gitu. Next. Ya, next ini juga kita percepat karena waktunya sudah mepet. Jadi ada virtual events di M-Block, ada yang selama 2 bulan tersebut ada 49 talk show yang kita lakukan, ada 7 konser streaming, ada 9 webinar ya yang kita lakukan via Zoom meeting, ada 65 juta hasil donasi yang kita lakukan via kitabisa.com, dan total ada 33.900 viewership ya yang menyaksikan acara-acara digital tersebut. Next. Ya, ada tantangan yang memang kita hadapi ketika bikin konser live streaming berdasarkan pengalaman kita kemarin. Yang pertama adalah koneksi internet di Jakarta yang tidak stabil alias cukup buruk. Jarang yang berlangsung ya sebuah konser streaming tersebut tanpa kendala ya, atau mulus gitu. Jadi selalu terkendala dengan koneksi. Dan yang kedua adalah rata-rata artis tidak mau keluar rumah dulu ya, karena mau menghindari potensi penularan. Jadi mereka mau melakukan show tapi di rumah. Yang ketiga adalah pada jam-jam prime time ya, antara jam 4 atau jam 8 malam, itu sangat ramai kondisinya untuk melakukan live streaming. Jadi terjadi banyak sekali distraksi gitu ya, untuk bisa menyelenggarakan acara ini dengan acara yang lainnya. Jadi terpecah-pecah konsentrasi orang. Dan ini ada data speed test global ya, bahwa ya sayangnya Indonesia masih berada di peringkat 118 di tingkat dunia ya, untuk kategori mobile broadband. Dan di kategori fixed broadband kita menempati 113 dunia. Jadi ini kayaknya PR buat Bapak Johnny G. Plate ya, yang menjadi Kemkominfo nih. Jadi mudah-mudahan ini harus segera dituntaskan permasalahan koneksi lelet ini. Next. Nah ini adalah Creative Workers Relief Fund yang kita coba inisiasi ya. Dan dana solidaritas kreatif ini merupakan kerjasama dengan kitabisa.com,
yang kita tujukan untuk kru panggung, untuk musisi jalanan, ya, untuk kru band, untuk seniman pantomim, untuk pekerja kreatif disabilitas, ya, untuk komunitas disabilitas dan sebagainya. Terkumpul dana Rp65.093.368 yang udah kita salurkan, ya. Masing-masing menerima BLT, ya, semacam BLT 600.000 kita salurkan kepada 107 pekerja kreatif harian. Dan ini kita salurkan atas rekomendasi dari masing-masing manajer artis dan juga leader komunitasnya. Jadi agar tidak salah sasaran gitu. Dan yang pasti tidak pakai ikut kelas-kelas seperti prakerja lah. Ini lebih simple, lebih langsung, direct. Next. Nah, kalau bicara dari sisi Seringai lagi, selama masa karantina COVID-19, Seringai itu tidak melakukan konser virtual, ya, karena menurut teman-teman Seringai, konser virtual itu tidak bisa merepresentasikan ritual ataupun kebiasaan sebuah tradisi yang dilakukan oleh sebuah pementasan heavy metal. Jadi interaksi dengan penonton itu memegang porsi yang sangat besar, mungkin 50%. Jadi menurut mereka daripada kurang asoy, kita bikin konser virtual, jadi tidak aja diambil keputusan tidak melakukan konser ini. Gitu ya. Dan akhirnya sebagai gantinya, saya mencoba menyiarkan video konser kami ketika di Tokyo, dan itu kita siarkan juga via Instagram Live. Kami juga merekrut social media staff, ya, sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Karena menurut kami harus melakukan engage lagi dengan fans, dan kita harus lebih rutin melakukan posting konten. Kita juga menggenjot merchandise online, ya, karena manggung semua berhenti, jadi otomatis penjualan merchandise harus kita lakukan. Dan kita juga tetap engage dengan fans dengan melakukan meet and greet secara online via Facebook Live waktu itu. Dan yang paling baru adalah kita merekam podcast seminggu sekali. Ini suatu yang baru juga. Aktivitas harian masing-masing anggota band, mereka selain manggung, ada Aryan dan Semi yang punya kedai Lawless Burger Bar, ada Kemot yang selama masa pandemi kemarin aktif bikin talk show, ya, industri kreatif yang bernama Zoom Apocalypse, dan juga Ricky yang kebetulan memanage bintang film Iko Uwais dan melakukan riff banking untuk materi album Seringai berikutnya. Next. Ya, ini asal-usul High Octane Podcast sih sebenarnya simple karena manggung kita nggak ada, ya, dan ini merupakan masa cuti manggung yang terpanjang dalam sejarah Seringai. 14 tahun yang lalu kita nggak pernah absen sampai 6 bulan kayak sekarang. Biasanya selalu manggung dari mulai awal tahun sampai akhir tahun. Tapi karena ada COVID-19 ini, otomatis terhenti semua panggung. Tapi kita tetap kreatif di platform digital, dan salah satunya adalah dengan membuat sebuah podcast. Next. Ya, podcast ini digagas oleh keempat orang ini, dari mulai tema, topik, ya, bahasannya, semua dilakukan oleh mereka berempat. Dan kebetulan memang ada 2 orang yang background-nya dulu di radio, dan juga masing-masing cukup bodor, ya, untuk bisa meng-create sebuah podcast yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu gitu. Jadi podcast inilah yang menjadi panggung rutin Seringai sekarang. Setiap minggu mereka bertemu dan merekam podcast. Next. Ya, walaupun podcastnya baru, ya, baru dirilis akhir Mei lalu, tapi alhamdulillah ini sudah menembus ke peringkat ke-11, ya. Jadi ada charts yang dikeluarkan oleh Spotify setiap harinya, dan alhamdulillah podcast ini sudah menembus top 11 lah. Bahkan kita bisa mengungguli podcastnya Raditya Dika. Alhamdulillah. Next. Ya, ini sebuah insight dari Spotify bahwa Indonesia ini memiliki pendengar podcast di Spotify yang terbanyak di Asia Tenggara, ya. Jadi lebih dari 20% pengguna di Indonesia itu mendengar podcast setiap bulannya. Jadi jumlah ini juga lebih tinggi dari persentase rata-rata global. Next. Dan ini adalah 10 artis Indonesia yang paling disimak di Spotify. Nomor 1 yang cukup mengejutkan ternyata datang adalah Silon Seven. Kedua ada Tulus, ketiga Firsa Besari, keempat Payung Teduh, kelima 420, keenam almarhum Glenn Fredly, ketujuh ada Rizky Febian, ke-9 ada Raisa, dan ke-10 ada Rich Brian. Next. Dan ternyata yang cukup mengejutkan juga, 1 miliar sudah, 1 miliar jam sudah lagu-lagu Indonesia didengar di Spotify. Jadi menurut Spotify sendiri, ini adalah fakta yang sangat mengejutkan bahwa orang-orang itu sangat mencintai musik Indonesia, dan ini terrefleksikan dari data streaming yang mereka miliki.
lebih dari 1 miliar jam sudah didengar. Dan ini adalah pendatang baru di industri musik Indonesia, Nadine Amizah ya, yang baru saja merilis album debutnya sekitar sebulan yang lalu. Dan dalam 2 pekan aja dia udah bisa didengar albumnya sebanyak 5 juta pendengar. Jadi kalau bicara era analog dulu, ini mungkin levelnya million selling copies band gitu ya, pada era-era itu. Jadi singlenya juga laris ya, didengar udah lebih dari 1 juta pengguna Spotify dan juga menembus Spotify Top Chart 200 Indonesia. Jadi mesti di keep an eye of her nih untuk kedepannya. Next. Nah, ini ada fakta yang dihadirkan dari teman-teman Loket ya, salah satu tiket management service yang menjadi partner dari M-Block. Jadi menurut mereka ada 70 konser virtual yang diadakan di Loket Live selama 3 bulan terakhir ini. Dibandingkan dengan konser offline, bahkan 1 bulan maksimal biasanya cuma 8 konser. Gitu. Dan beberapa konser bahkan berhasil menjual tiket lebih dari 5.000 tiket untuk satu event konser virtual. Jadi bayangin kalau harga tiketnya 75.000 dikali 6.000 tiket penjualan, misalnya ada 450 juta rupiah yang dihasilkan oleh musisinya hanya dari rumah gitu. Dan yang fakta menarik lainnya ada Maurice Brown, itu musisi Grammy Award winning dari Amerika yang menjadi penonton setia Mostly Jazz Live Online dari New York. Mostly Jazz Live Online ini acaranya Mas Indra Lesmana yang rutin diadakan secara virtual. Range harga tiket konser virtual juga beragam di sini, mulai dari harga 25.000 sampai 2 juta rupiah. Dan menurut teman-teman Loket juga, durasi ideal sebuah konser virtual itu mulai dari 60 sampai 90 menit. Ini sumbernya dari teman saya ya, Aryo Adimas, TV komersial dari loket.com. Next. Dan ini adalah 5 konser virtual terlaris ya. Jadi ini data yang di generate semasa pandemi. Nomor 1 itu Pamungkas, kedua itu Erwin Gutawa yang menghadirkan orkestra dari rumah. Dan ketiga ada Isyana Sarasvati ya, yang menghadirkan set dari Lexicon, album terbarunya dia. Keempat itu ada Ardhito Pramono. Dan yang kelima ada, ini yang cukup mengejutkan, ada Indra Lesmana yang berkolaborasi dengan Dewa Bujana. Jadi jazz ternyata sangat digemari di masa-masa pandemi ini, dan bisa menembus ke 5 konser virtual terlaris. Menurut bocoran sih, itu ada ribuan tiket ya, yang terjual untuk konser-konser tersebut. Next. Lalu apakah kira-kira konser virtual itu bisa jadi model bisnis baru pasca pandemi? Nah, menurut Loket.com lagi, yang pertama, konser virtual berbayar merupakan salah satu jalan keluar terbaik ya saat ini untuk bisa mengakomodasi kedua belah pihak sebagai event kreator dan juga dari audiens. Yang kedua, imbauan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini masih sangat membatasi ruang gerak, sehingga untuk mengadakan event offline menjadi sesuatu yang sangat challenging sekarang ini. Jadi masih agak sulit ya, karena ada regulasi yang belum mengizinkan, misalnya PSBB sekarang ini. Yang berikutnya adalah konser virtual membuat event kreator tetap produktif berkarya dan audiens tetap memiliki pilihan hiburan. Dan fleksibilitas untuk berinovasi merupakan hal yang penting dalam konser virtual. Jadi mungkin gabungan antara hybrid ya, sebuah konser yang dilakukan di venue seperti M-Block, tapi disiarkan secara live streaming tanpa penonton, ini menjadi sebuah suguhan yang menarik nantinya ke depan. Next. Nah, ini saya sempat bikin polling konser virtual beberapa bulan yang lalu ketika masa karantina di rumah. Saya cukup nanya satu pertanyaan, bersediakah lo bayar untuk nonton konser live streaming dari band atau artis dalam negeri? Ya, hasilnya dari 2.283 votes yang telah memilih, itu ada 39,5% yang bersedia untuk membayar. Dan yang kedua, mereka yang pikir-pikir dulu itu ada 34,1%. Yang ketiga, yang maunya gratisan itu ada 26,4%. Jadi sebenarnya angkanya ini masih sangat masih sangat kecil lah untuk bisa menginisiasi sebuah konser virtual yang berbayar. Next. Lalu apa opini publik terhadap konser virtual? Nah, ini saya coba baca beberapa masukan dari Twitter ya. Yang pertama, mereka bilang kayaknya mungkin bisa ditweak di bagian interaksi dengan penonton ya, karena banyak laporan bahwa konser virtual itu sangat stiff ya, sangat dingin, kurang interaksi, dan saya nonton TV aja gitu. Ada juga yang merasa gue sih malah nggak mau gitu ya, nggak dapet soalnya experience nonton streaming buat gue.
Apa bedanya dengan lu nonton rekaman live yang bertebaran di YouTube? Nah, itu sebuah insight yang bagus juga. Tapi ada juga yang mendukung gitu ya. Beberapa hari terakhir ini saya mulai terbiasa dan malah enjoy banget saat nonton artis favorit lewat virtual show di private room-nya. Karena semakin kesini online concert ini adalah normal yang baru. Jadi apapun set konsernya, Mas Atlesta ini, Mas Royal de Gustav ini mau membayar gitu, selama dia suka dengan karyanya. Next. Nah, ini adalah sebuah input ya atau masukan dari teman saya juga. Dia adalah David Karto. Dia Managing Director The Majors dan sekaligus juga Festival Director dari Synchronize Festival. Festival musik yang sangat digandrungi belakangan ini ya, selama 3 tahun terakhir di Indonesia. Menurut dia, live streaming memang belum sepenuhnya disentuh oleh The Majors dan juga Synchronize selama masa pandemi ini. Gitu ya. Dan walaupun sudah melakukan live streaming pada saat Synchronize Fest 2019, tapi itu ditujukan sebagai sebuah teaser buat para penonton khususnya yang ada di luar kota, agar mereka bisa hadir di tahun depannya. Jadi mereka udah melakukan live streaming tapi tidak berbayar. Dan yang ketiga menurut dia, lagi-lagi koneksi internet di Indonesia masih jelek banget. Jadi itu sangat challenging di situ. Yang keempat, budaya beli tiket nonton konser live streaming belum terbentuk dan penjualannya pun masih sangat kecil. Yang kelima, nah ini penting juga, para penonton Synchronize Festival mayoritas milenial. Mereka tidak tertarik nonton konser streaming karena sangat boros data. Sementara harga paket data cukup mahal. Ya ini juga saya alami kemarin ketika bikin virtual event. Dan yang terakhir menurut David adalah ada narasi kekakuan show di live streaming ya. Sangat tidak intim dan cenderung membosankan. Jadi ini sebuah kritikan yang jujur dari David Karto yang memang sehari-harinya berada di bisnis musik. Next. Ya, dengan semua apapun kendala yang terjadi ya, seperti kita tahu ada adagium yang paling terkenal dari industri musik atau showbiz, yaitu ya seperti kata Freddie Mercury ya, apapun yang terjadi, show must go on. Jadi kita melihat masa-masa ke depan adalah masa-masa yang sangat menantang, bukan cuma di berbagai bidang, tapi juga di showbiz dan di musik. Tapi yang pasti semangat itu harus tetap ada, dan kita harus tetap optimis bahwa masa-masa ke depan ini akan menjadi masa yang paling menantang dan sekaligus masa yang membuka peluang-peluang baru di platform digital. Apakah itu menjadi mitigasi atau itu menjadi solusi yang akhir? Kita tidak tahu, tapi yang pasti kalau dari M-Block Space sendiri, kita melihat bahwa peluang ini harus kita raih, peluang ini harus kita ambil, dan kita harus segera beradaptasi dengan situasi yang baru, dengan konsep yang kita punya, yaitu responsible reopening, di mana M-Block Space nanti akan kembali membuka venue-nya ketika regulasi sudah mengizinkan, dan tentunya kita akan bereksperimen dengan beberapa acara-acara dengan layout, dengan protokol, dengan berbagai macam physical distancing yang akan dilakukan. Jadi yang pasti, satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam showbiz adalah pertunjukan tetap harus berjalan terus. Oke, dari saya segitu, sekian, dan kita lanjut dengan obrol-obrol dan sambil Q&A nanti. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Mas Wendy. Wah, seru banget nih pembahasannya, Wen. Padat banget kayaknya, again itu jadi bisa jadi sesi webinar sendiri lagi gitu. Menurut Wendy sendiri, waktu kejadian COVID ini kan kita semua pada kaget ya, musisi juga kaget gitu. Tapi apakah cukup cepat nggak sih musisi itu memanfaatkan platform digital karena mereka pun sehari-hari sudah berpromosi melalui digital gitu? Betul. Iya, kalau menurut saya sih memang udah sangat cepat ya, Mas Ot ya. Khususnya dari teman-teman Bali bahkan. Yang 20 Maret mereka udah langsung bikin full production show dan menampilkan konser tanpa penonton. Jadi benar-benar live streaming. Dan yang herannya pada saat itu saya nonton gitu ya, itu tidak ada gangguan di koneksi. Mungkin karena waktu itu belum mulai ya, belum banyak yang mulai. Jadi semua show-nya bisa berjalan mulus dan tidak ada gangguan atau hambatan di koneksi. Jadi teman-teman Bali ya dari Navikula yang mempelopori sebuah virtual concert yang berdonasi waktu itu di 20 Maret. Dan kemudian diikuti oleh gelombang virtual concert yang dilakukan dari rumah masing-masing ya. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Oke.
Oke, saya mau point out dulu sedikit satu. Ada benang merah nih antara Pak Joshua dan Mas Wendy nih. Pak Joshua tadi saya tanya, suka musiknya apa, nyebutnya Queen. Mas Wendy mengakhiri presentasinya dengan Freddie Mercury. So, music is a universal language ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang masih menyaksikan, masih bergabung dengan kita nih. Pertama tadi saya mohon maaf, pertanyaan yang masuk banyak sekali, tapi kami sudah sortir beberapa pertanyaan pilihan. Nanti akan di sesi Q&A akan kita bahas. Sebelumnya saya mau menampilkan polling kedua. Nah, ini polling kedua, ada 2 pertanyaan lagi. Tolong langsung diisi, kami kasih waktu 30 detik. Silakan polling. Oke, pertanyaan pertamanya, apakah kamu merasa para musisi Indonesia ini sudah cukup kreatif dalam memanfaatkan platform digital? Lalu pertanyaan kedua, paling sering dengerin musisi Indonesia pakai platform apa? Wah, ini menarik. Kalau Pak Joshua sendiri dengerin musik sekarang mediumnya dari apa, Pak? Masih CD? Kalau saya masih koleksi CD juga, atau udah pure di platform streaming aja nih Pak Joshua? Kalau saya jujur streaming sih, Spotify. Bisa selalu ada fitur-fitur baru gitu loh, bikin inilah, bikin playlistnya ini macam-macam ya. Dan ya merasa berlangganan itu ya sudah cukup economic value-nya udah pas lah gitu. Lepas ya. Iya. Betul. Tapi kemarin saya ya kebetulan karena di rumah aja, jadi waktu work from home itu mulai lihatlah beres-beres, ketemu CD-CD lama. Ya mulai juga jadi lihat-lihat di marketplace. Jadi pengen lagi koleksi, ada saya punya CD yang package itu ya hilang satu lagi itu kan. Cari-cari. Jadi kalau yang fisik ini lebih ke sentimental value. Betul. Ini memorabilia ya. Kalau yang ada yang kurang mungkin nanti bisa pinjam sama Mas Wendy, Pak. Koleksi banyak banget. Oke, ini polling udah selesai. Pertanyaan pertama, apakah kamu merasa para musisi Indonesia sudah cukup kreatif dalam memanfaatkan platform digital? Jawaban yang paling banyak pilihannya adalah bisa lebih ditingkatkan, kedua sudah banget, dan ketiga belum. Oke, paling sering dengerin musisi Indonesia pakai platform apa? Oh, nomor 1 ternyata YouTube, kedua Spotify. Ya, kayaknya memang 2 brand itu yang mungkin di tempat teratas ya, gitu. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A nih ya, mungkin dari Pak Joshua, dari tadi sudah mendengarkan pemaparan Mas Wendy juga dengerin pemaparan Pak Joshua, mungkin ada 1-2 pertanyaan mau disaling ditanyakan? Oh ya, kalau dari saya sih itu Pak Joshua, ini bagus banget yang Portamento nih Pak. Kira-kira kapan bisa diaplikasikan nih? Karena udah cukup lama ya ini. Betul. Memang Portamento ini kalau bisa dikatakan proyek raksasa ya, proyek besar sih, karena memang yang perlu dilakukan adalah konektivitas dengan semua pihak-pihak ini, termasuk kementerian. Nah, ini yang memang jujur aja sih challenging di sini. Tapi ini sudah ada gambaran yang mudah-mudahan tahun ini sudah bisa test drive dulu lah, ya. Test drive dulu. Pak Irfan Aulia ya, yang lead the project itu, kita sekarang sudah bisa dikatakan sangat intensif nih. Tiap 2 minggu update, mungkin ke depan udah tiap minggu nih update. So udah mulai kelihatan nih, Iya. Karena itu Mas, yang paling challenging itu salah satu adalah pendataannya itu gitu. Ini data ini jutaan ini, belum lagi data ini kan mesti akurat. Apalagi musisi banyak memakai misalnya nama panggung, ya. Hubungannya kan nanti ke Dukcapil tuh ya, di KTP namanya apa, itu kan. Wah ini seperti inilah, belum lagi nanti mentransfer musiknya itu, lagu tersebut menjadi aset digital, ya. Pasti kenal lah teman-teman Irama Nusantara juga membuat digital itu ya, transfer. It's a lot of big job, tapi kita mau mulai dulu, nanti secara bertahap dia bisa
getting apa ya namanya sih, better and better gitulah ya. Yang penting start dulu nih. Siap. Oke, Pak Joshua, terima kasih. Pada Pak Joshua sendiri mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Wendy? Kapan jadwal Seringai manggung gitu atau apa? Seringai ini band-bandnya ini klasik nih bandnya Seringai. belum ada. Tapi belum ini ya, apa M-Block nanti gimana? Udah sebentar lagi akan buka kembali kan? Ya, kita sih lagi menunggu-nunggu banget gubernur bisa mengakhiri PSBB transisi fase 1 ya. Dan memperbolehkan untuk venue dibuka kembali. Karena kan kemarin juga baru keluar protokol dari Kementerian Kesehatan yang baru yang berkaitan dengan ekonomi kreatif dan juga ruang publik ya, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan sih tanggal 1 Juli itu udah bisa bikin lagi event. Dan kami sih harapannya melihat dengan pemerintah merilis protokol kesehatan, itu artinya ada angin segar. Ada harapan gitu, karena dulu katakanlah sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita seperti berjalan di terowongan gelap dan sampai ujung terowongannya nggak ada cahaya sedikit pun tuh Pak. Jadi ketika pemerintah merilis itu, khususnya di bidang seni budaya Pak, khususnya di bidang ekonomi kreatif, seni budaya, kita melihat bahwa ini kita mau kemana ya? Konser nggak bisa, festival nggak bisa, showbiz pasti mati gitu kalau akan dibiarkan tutup terus, tapi kita juga paham bahwa kesehatan dan keselamatan semua orang ya, itu menjadi prioritas pertama, tapi tentu aja kita nggak bisa keluar dari bidang ini gitu ya, bidang yang udah kita tekuni puluhan tahun, yang udah memberikan kita kebahagiaan ya. Terus terang yang membahagiakan itu selama masa orang-orang di rumah kan teman-teman kreator musik Pak, musik, film, industri kreatif, yang membuat orang Indonesia waras ya, tetap waras dalam masa pandemi itu ya teman-teman ekonomi kreatif dan seniman-seniman ini gitu. Kalau nggak ada mereka yang di dalam karantina mau ngapain gitu? Apakah mereka bisa bertahan hidup, bisa bertahan waras tanpa ada hiburan? Jadi sekali lagi mungkin buat pemerintah harus lebih memberikan jalan, yang memberikan solusi buat teman-teman yang ekonomi kreatif ini gitu. Kita yang mencoba menjaga kewarasan satu negara ini bisa tetap terhibur, bisa tetap berpikir dengan enak walaupun di rumah. Tapi kalau bisnisnya sendiri nggak bisa berjalan gitu ya, wah ini pasti mati terus terang. Jadi ini udah red alert banget kalau dari teman-teman, dari promotor, dari venue khususnya, dari MICE ya, dunia usaha MICE yang di mana kerumunan orang adalah menjadi bagian dari bisnis kami gitu. Jadi ya saya sih cuma bisa meminta ke Pak Joshua aja nih untuk lebih menggedor yang di atas-atas, jangan terlalu normatif. Kita orang kreatif jadi harus lebih harus lebih rileks, harus lebih tangkas, harus lebih satset lah Pak ya, harus lebih satset lah gitu. Jadi kalau ada apapun batasan di depan, kita tabrak aja tapi tentu dengan terukur. Gitu. Jadi itu sih harapannya kalau dari teman-teman showbiz agar bisa segera mendapat solusi yang lebih konkret. Mungkin Pak Rahmat mau menambahkan sedikit karena ini nanti ada hubungannya dengan ada salah satu pertanyaan mungkin ya. Jadi karena tadi berbicara mengenai kalau kita katakan kewajaran baru ya, adaptasi kebiasaan baru ya sebenarnya ke depan ini kita jadi Mas Wendy turunan dari KMK 382 itu kita akan membantu mengeluarkan panduan untuk termasuk juga untuk musik ya dan performer event di situ. Jadi kita lintas Kedeputian kita membuat sebuah buku panduan. Nanti buku panduan ini bisa kita pakai dalam melaksanakan kegiatan. Nah, semangatnya memang tetap kita produktif, tapi aman. Jadi sebagai contoh, ya kita memang harus jaga jarak itu 1 meter, Mas. 1 meter aja tuh sebenarnya sudah ada negara lain yang komplain. Kalau di Amerika tuh 6 foot ya, 6 foot itu 1,8. Inggris karena dia pakai metrik, dia hajar 2 meter. Gitu. Nah,
Tapi ya ini juga nanti perlu nih Mas, nanti mungkin kita sama-sama, karena dari termasuk masukan dari M-Block, jadi kita sama-sama nanti mensosialisasikan bahwa ini yang kita lakukan. Jadi kalau bisa ya jangan ditawar, boleh nggak 50 cm aja berdirinya gitu toh, ya. Karena semangatnya ini adalah kita mau selamat nih ya, tapi produktif. Betul. Gitu. Apakah nanti kita combine antara digital dengan online, digital dengan offline gitu kan, bisa aja kan. Oke, kapasitas kita kurang nih, gitu kan, kapasitas kita kurang, ya. Terus tadi kan udah di polling, ada juga kok yang mau bayar, betul nggak Mas Slamet? Ya, di polling ada juga yang mau bayar, mungkin sebagian bayar, ya sebagian lagi sudah datang offline, itu pun juga belinya online ya, nggak ada tiket lagi nanti, nggak ada tiket. Kita berharap kita bisa semuanya digital, nggak ada tiket yang kita pegang, jadi nggak ada medium untuk apa sih namanya. Jadi hal-hal seperti itu nanti kita akan berikan panduannya lah. Tapi sekali lagi memang panduan ini nanti akan dibawa oleh Pemda. Ya, jadi kalau Pemda masih mengatakan atau gugus tugas mengatakan masih zona merah, ya kita harus respect lah. Ya, pasti ada alasannya kenapa zona merah. Artinya ya kita juga belum bisa kumpul-kumpul rame-rame, even dengan jarak 1 meter gitu kan. Ya karena itu zona merah gitu. Betul. Nah, tadi betul kita harus kreatif. Ya gimana lah kalau kita masih zona merah, kita coba cari tempat yang zona hijau atau bagaimana gitu ya. Ya seperti itulah nanti akan ada kebiasaan-kebiasaan baru dalam berbisnis pun nanti kita akan otomatis sudah punya kebiasaan baru, berpikirnya demikian. Kita lihat tempat, oke nih kita bisa nih buat di sini ya. Oh, drive-in. Kemarin kan ada ya konser drive-in ya. Konser drive-in. Oh ya, why not konser drive-in ya, seperti itu. Ya. Betul kata Mas, sepakat. Ya saya juga background-nya orang kreatif, makin kepepet makin kreatif. Betul. Harus tuh Pak. Ya, silakan kembali Pak Rahmat. Ya. Mas Pak Joshua dan Mas Wendy, menarik banget obrolan ini. Kayaknya kalau udah aman situasi kita ketemuan kopi dan ngobrol lebih lanjut kayaknya bisa panjang lebar. Di M-Block kayak kita nongkrongin kali ya, kalau udah aman. Silakan. Nah, itu mesti itu. Mesti ya. Ini berhubung ini pertanyaan yang masuk ini banyak banget nih Pak Joshua dan Mas Wendy. Cuman kita maaf berhubung waktu sudah mepet, kami hanya pilihkan 7 aja pertanyaan. Saya bacakan ya langsung ya. Ini untuk bisa dijawab oleh Pak Joshua dan Mas Wendy, terserah bergantian juga bisa. Pertanyaan pertama dari Cindy, kata data. Ini untuk Pak Joshua dan Mas Wendy ya. Subsektor ekonomi kreatif apa saja yang terkena dampak corona? Itu pertanyaan pertama. Kedua, bagaimana langkah untuk membangkitkan para pelaku usaha? Lalu seperti apa gambaran industri ekonomi kreatif saat new normal? Sepertinya ada beberapa yang sudah terjawab tadi, tapi mungkin bisa diulang Pak Joshua. Silakan. Oke. Kalau dikatakan ini kebetulan ada rekanan kita dari Indonesia Kuat dan Indonesia Creative Council bekerja sama dengan SBM ITB itu membuat suatu survei ya. Jadi memang bisa dikatakan 98% pelaku usaha itu terkena pandemik itu cross dari semua subsektor. Tapi walaupun demikian, ini ada satu pembelajaran atau penemuan yang menarik ya. Beberapa mengalami penambahan omset ya di dalam pandemik ini. Nah, ini ternyata mereka-mereka yang memang memang berbasis digital, salah satu game ya, sebagai contoh. Game itu kan salah satu dari subsektor kreatif. Game digital itu jujur mereka mengatakan mereka bahkan rekrut more people karena ternyata demand terhadap game-game itu tinggi ya. Jadi waktu itu pernah kita obrol, kalau kita malah sekarang lagi rekrut orang nih. Oke, well that's good gitu ya. Tapi pembelajarannya adalah this is because of digital ya. Karena kalian memang digital dari awal. Iya, gitu. Animasi sekarang juga lagi rame. Kenapa? Banyak juga misalnya kita gitu ya mau bikin video-video apa namanya, let's say video mengenai COVID lah, mengenai how to do things and how to, ya inilah. Ini bisa, kalau sekarang kita mau pakai orang mungkin protokolnya banyak. Animasi jadi opsi. Ya. Nah, jadi
itu terus tuh, mereka terus berjalan. Ya memang beberapa yang terdampak ini banyak fisik ya. Tapi sekarang mudah-mudahan ini ke depan ini, ya ini tadi menjawab berikutnya adalah dengan keluarnya KMK tersebut ya, keputusan Menteri Kesehatan, hopefully apa yang Pak Presiden sampaikan, kita menuju masyarakat produktif dan aman, ini mulai bisa berjalan, begitu. Jadi artinya ya kita coba terus produktif, tapi dengan benar-benar menjaga kebersihan, kesehatan, dan keamanan seoptimal mungkin. Ya kalau masih kena juga ya itu lain urusan ya. Tapi kita kan berusaha, oke, ya fashion show gitu misalnya, ya bisa dilakukan, tapi ada aturannya, make up-nya bawa sendiri dan lain sebagainya ya. Jadi kita berusaha untuk aman. Nah itu salah satu yang kita upayakan sekarang, kita memberikan panduan supaya kita kembali produktif. Nah kalau pada masa-masa kemarin, seperti tadi juga Mas Wendy juga melakukan, kita ada konser amal, kita ada ngamen dari rumah, kita bantu teman-teman penulis untuk kreatif dari rumah, ya, dan berbagai hal lainnya yang bisa dilakukan secara daring, ya, secara online, dan kita berikan stimulusnya. Ya, mungkin itu menjawab sebagian pertanyaan, ya. Pak Rahmat. Ya, oke. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini kalau pertanyaan kedua ini dari ungu.detik.com, ini untuk Pak Joshua. Siap. Apa strategi Kemenparekraf menangani dampak COVID-19 terhadap subsektor aircraft, khususnya musik, dan membantu para musisi untuk survive di kondisi ini? Ini juga sepertinya udah ada sempat dijawab, Pak ya. Mungkin bisa lebih bisa singkat aja jawab ini. Ya, jadi ini sekarang kita sudah mulai melangkah ke langkah berikutnya adalah kita akan memberikan panduan-panduan agar kita kembali produktif. Itu yang ingin kita dorong sekarang. Let's get back to work, and let's be produktif, tapi tetap aman. Ya, tapi tetap aman. Nah, ini nanti kita juga menyampaikan bahwa dokumen ini adalah living document. Jadi perlu sekali bantuan teman-teman, komunitas ya, terutama ya kalau dalam hal musik, ya komunitas musik nanti memberikan feedback ya, apa yang perlu diperbaiki dari dokumen yang kita susun ini ya. Jadi ini panduan ya, kalau musik itu mulai dari rental studio ya, mulai dari rental studio sampai manggung lah kira-kira. Rental studio latihan ya, berapa kali harus diganti mikrofon, mic-nya itu grill-nya harus dibersihin dan lain sebagainya, itu ada di situ semua di panduan. At least that helps to move on gitu. Iya. Oke, good. Oke, pertanyaan berikut dari Aji Travel Plus. Ini untuk Mas Wendy juga ya. Sejauh mana pemanfaatan platform digital sebagai sarana showcase musik di Indonesia? Tadi udah dipaparkan oleh Mas Wendy. Nah, mungkin kita bisa fokus ke pertanyaan dari Aji ini. Apa kendala yang dirasakan? Tadi Wendy udah sempat nyebut tentang koneksi internet ya. Tapi selain itu apa lagi ya, Wendy? Kalau yang ada hubungannya dengan masa pandemi sih, termasuk pada teman-teman artis nih, teman-teman artis yang belum mau keluar rumah, karena menurut mereka potensi penularan masih sangat besar. Jadi kalaupun mau bikin show, kita hanya bisa bikin di rumah, tidak keluar dari rumah gitu. Sementara kalau dari sisi venue, kami ingin mencoba hal-hal yang baru, bagaimana kita juga bisa melakukan konser yang full production seperti di era back to normal dulu ya, yang ada penonton dengan lighting, sound system yang baik, terus kemudian visual. Nah itu yang pengennya kita bisa wujudkan, tapi masih ada beberapa teman artis juga yang merasa wah masih belum terlalu safe nih untuk kita bisa tampil di venue. Jadi itu tantangan juga. Dan yang lain sih nggak ada ya, terus terang cuma koneksi yang paling substansial sekali, yang paling krusial juga untuk bisa dituntaskan. Karena mungkin ya orang banyak work from home dan konsumsi internet juga meningkat.
sebelum ada work from home itu juga kan memang udah cukup lelet ya internet di sini. Jadi ketika ada work from home itu bebannya bertambah lagi. Nah mungkin itu bisa dicari solusinya dengan segera sih. Kalau memang kita belum bisa bikin event offline, harusnya koneksi internet ini diperbaiki dan tidak ada hambatan lagi di situ karena virtual itu menjadi salah satu atau mungkin menjadi satu-satunya jalan gitu untuk kita bisa tetap doing business gitu. Kalau di situnya juga macet, offline nggak bisa. Yang terjadi adalah ya kebangkrutan pasti ya di sisi showbiz gitu. Oke. Pak, Kita boleh lanjut nambahin, ke pertanyaan. Oh, boleh silakan Pak. Iya. Ini menarik sekali tadi yang Mas Wendy sampaikan. Ini hanya tambahan saja sih yang membuat saya amazed ya. Ini mengenai payment ya. Jadi ini saya sekedar sharing saja karena ini ketat dengan hubungannya dengan musik. Jadi dulu kita pernah mendukung musisi dan ada kesulitan waktu itu ada perda yang tidak membolehkan untuk kotak sumbangan dan lain sebagainya. Sementara kan kalau pengamen jalanan ini kan menerima apresiasi ya. Akhirnya kita menemukan solusi digital. Nah, bekerja sama dengan kalau nggak salah GoPay ya. Jadi mereka masing-masing musisi itu punya QR code. Ini menarik sekali QR code. Nah, QR code ini akhirnya dibawa lebih lanjut lagi sampai mereka punya platform YouTube. Jadi setelah ngamen, ya mereka ngamen juga di YouTube. Nah di YouTube itu di pojoknya ada QR code-nya. Jadi dari situ orang bisa. Jadi untuk kita apresiasi atau nyawer gitu ya atau gitu, itu benar-benar mudah, ya. Jadi kalau tadi tantangan, kalau yang saya sampaikan ini adalah salah satu solusi, ya. Solusi yang menurut saya itu luar biasa sekali, ya. Dan dengan adanya QR code itu, amazingly pendapatan para musisi jalanan itu meningkat. Dan musisi jalanan sekarang nggak cuma di jalanan, akhirnya mereka menggunakan YouTube untuk ngamen lah kira-kira, ya seperti itu. Karena payment gateway-nya udah done, ya. So simple kalau kita lihat, wah ini keren nih. Terus kita tinggal gitu doang aja, mau berapa aja kasih, apa. Ya, ini tambahan aja Mas untuk memperkaya mengenai digital, platform digital. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bagas, Hi Online. Nah, ini tadi pas kebetulan banget Pak Jusa mention nih soal konser musik drive-in nih Pak. Ini pertanyaannya terkait konser musik drive-in yang dinilai bisa menjadi alternatif menggelar konser live di masa pandemi. Bagaimana pandangan para pembicara terkait format musik ini? Apakah benar bisa jadi alternatif terbaik selain showcase digital? Silakan Pak Joshua, lalu habis itu Mas Wendy mungkin bisa tambahkan. Iya. Kalau saya lihat ya memang keren sih ya konser drive-in itu ya. Tadi obrol-obrol kita lempar-lemparan soal orang kreatif ya, kalau sudah agak ada challenge itu biasanya makin kreatif. Nah, ini salah satu solusi kreatif ya. Drive-in itu salah satunya ya. Tapi bisa juga ya, misalnya for example ini saya pernah lihat di Instagram ya kalau nggak salah ya, di balkoni ya. Jadi kita sewa bukan sewa ya, mungkin beberapa tempat balkon itu, setiap balkon itu jadi satu band gitu ya. Semua kemudian masing-masing manggung gitu, bisa aja ya seperti itu. Anyway, itu maksud saya itu adalah salah satu solusi yang double ya. Tetap menjaga, jadi semangatnya tetap menjaga jarak ya, tetapi kita tetap bisa menikmati gitu ya, menikmati sajian musiknya dengan aman. Itulah yang paling penting. Ini teman-teman di M-Block nih pasti udah mikir-mikir nih. Pasti udah mikir-mikir apa solusi kreatif, pasti ada deh, ya. Yeah. Kalau nggak bisa, nah, pasti nanti. Salah satu solusi yang bagus, Bang. Tes. Ya, tadi sempat hilang Pak. Sorry. Boleh diulang Pak yang kalimat terakhir? Oke.
Iya, saya rasa itu solusi yang bagus ya, dan mungkin dari ide drive-in ini akan muncul ide-ide lain yang bisa dikembangkan ya. Itu sebenarnya menurut saya juga itu karena itu tadi, oke kita ada, sorry ini nambah sedikit, kita tuh kesepakatan, kita mau aman, kita harus jaga jarak gitu. Nah, akhirnya muncullah drive-in, karena dulu memang udah ada tempat untuk drive-in. Maybe ada lagi yang lain. Gitu. Teman-teman ini lagi mikirin apa lagi nih yang lain ya, dengan tetap jaga kita bisa mati musik. Itu aja sih, Pak Rahmat. Ya, oke, terima kasih Pak Joshua. Oke, ini tiba waktu untuk pertanyaan terakhir nih, kebetulan karena waktu kita udah lewat ya. Oke, ini dari Dioma Purpla. Ya, oke. Mungkin ini untuk Mas Wendy. Bagi musisi baru, apa nih best practice yang bisa dilakukan untuk showcase musik dan brandingnya di tengah ramainya kompetisi promosi setiap musisi? Nah, gitu. Jadi kita jelas nih, konteksnya ngebahas tentang platform digital nih, Wen. Lihat anak seringai pakai podcast, lalu ini. Nah, untuk musisi baru nih, apa yang disarankan oleh Wendy nih digitalnya? Iya, tetap aja sih yang paling utama yang harus disiapkan adalah lagu, gitu ya. Karena saya selalu percaya lagu yang baik itu akan selalu mengalir ke telinga pendengarnya, gitu ya. Akan selalu bisa menemukan telinga pendengarnya. Jadi yang perlu dipersiapkan dengan benar sih lagunya, teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa mengkompos lagu, bisa mengaransemen lagu yang mungkin stand out from the crowd sekarang ya, karena jangan lupa juga setiap harinya sekarang dirilis ribuan lagu ya di berbagai macam platform. Jadi bagaimana teman-teman bisa stand out from the crowd itulah yang paling penting gitu. Bagaimana lagunya itu bisa punya karakter yang berbeda, dan itu bukan sesuatu yang gampang memang, karena yang quote unquote originalitas itu sekarang sangat sulit dicari gitu. Tapi kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini atau beberapa bulan belakangan proses regenerasi di musik berjalan dengan cepat gitu ya, di Jakarta khususnya. Yang mungkin era-era 5 tahun lalu kita mendengar bara suara, kemudian ada penerusnya ada kelompok penerbang roket, dan dalam putaran berikutnya kita sekarang udah mendengar band-band seperti Fish, yang mana setelah Fish juga ada Hindia gitu. Jadi menurut saya selalu ada tempat untuk band-band yang bagus, yang bisa meng-create lagu-lagu bagus, dan se-complicated ataupun sebanyak apapun promosi yang dilakukan, nantinya memang akan kembali bergantung kepada lagu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ya. Yang paling penting yang tadi di presentasi saya ada 6 platform yang harus teman-teman akses ya, harus teman-teman distribusikan musik teman-teman, yaitu ada YouTube, Bandcamp, Joox, Spotify, Facebook. Jadi benahi dulu semua itu ya, bikin Facebook page di Facebook, kemudian bikin account di Instagram, kemudian di Twitter juga, di Bandcamp untuk musik ya, kemudian di Spotify. Jadi yang pertama ya harus subscribe ke semua platform tersebut dan membuat sebuah perencanaan promosi yang jangan cuma sekedar sekali-sekali, tapi secara continuity gitu ya, harus rutin, harus posting rajin, dan membuka tetap dengan teman-teman media ya. Karena saya tetap percaya bahwa media punya peran penting di masa-masa sekarang ini. Kalau dulu kan kita punya banyak majalah gitu ya, banyak koran gitu yang menyajikan berita musik, dan teman-teman bisa juga ngontak dengan mereka ya, saling bertukar pikiran dengan mereka, karena publikasi dari teman-teman media masih tetap memegang peran yang penting dalam perkembangan karir band-band baru ini. Jadi kombinasi antara sosial media, media massa, dan juga kalau memang bisa syukur-syukur ke radio atau ke televisi itu bagus. Tapi kalau sebagai band awal biasanya memang digital ya, semuanya di platform digital dimaksimalin. Jadi menurut saya sih itu intinya, tetap mendistribusikan kemanapun ada platform,
jangan lupa didistribusikan musiknya di situ. Oke, baik. Terima kasih, Wendy. Pak Joshua, sebelum kami menutup acara, mungkin ada tambahan pesan sedikit? Saya sampaikan Mas Wendy itu menarik sekali, ya. Silakan, Pak. Ya, kedengeran nggak? Oke, sorry. Sekarang udah, Pak. Ya. Oke, siap. Jadi ya dengan digitalisasi ini yang menjadi semakin bagian daripada hidup kita nih ya, sekarang ini ya. Dan walaupun saya rasa COVID itu nanti akan berakhir dengan ditemukannya vaksin dan lain sebagainya, digital will here to stay ya. Nah, insan baru tanpa batas ya. Tidak ada lagi batas fisik. Nah, yang paling penting adalah kita bisa mulai sekarang menciptakan karya-karya musik berkelas dunia dikonsumsi oleh dunia. Ya, mungkin setelah COVID ini 2 miliar jam didengar musik Indonesia. Ya, kalau konsumsi musik sekarang meningkat, harusnya lebih akan meningkat lagi di masa depan. Nah, tugas kita bersama-sama dengan komunitas, dengan media tentunya, ya, dengan bisnis, ya, di Pentahelix tersebut, kita ciptakan musik-musik yang memang untuk konsumsi dunia dari Indonesia, ya. Jadi from Indonesia to the world, itulah yang harus kita sasar. Itulah, Mas. Sorry, Mas, masih di mute itu. Oke, terima kasih untuk Pak Joshua. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Wendy juga. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada teman-teman rekan-rekan media, teman-teman dari Kemenparekraf, dan juga para audiens nih yang udah hadir sampai di penghujung acara nih. Terima kasih sekali dan kami berharap supaya pandemi ini cepat berlalu, kita kembali ke kondisi di mana para musisi dan para pelaku industri musik bisa kembali menjalankan nih tugas mereka sebagai pencipta lagu, sebagai pengamen, sebagai stage crew, sebagai pengelola venue. Itu harapan kita semua dan semoga itu cepat terjadi. Sekali lagi terima kasih. Kami menyampaikan juga nanti di hari Jumat ini, kebetulan kami juga akan melakukan webinar kedua yang temanya masih benang merahnya adalah digital juga nih Pak, dan Mas Wendy kalau mungkin kebetulan tertarik ikutan nih. Workshop pembuatan konten kreatif saat traveling oleh Kemenparekraf, Jumat 26 Juni, jam 1 siang sampai jam 2 siang. Pembicaranya adalah Ibu Nia Niscaya, Deputi Bidang Pemasaran Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arif Rahman, seorang travel blogger yang gemar berbagi cerita petualangannya dalam laman blognya, juga Sutikno, penulis blog lostpacker.com yang berbagi kisah tentang menjelajahi Indonesia. Jadi ini pemanfaatan platform digital untuk promosi pariwisata nih Pak. Oke, sekali lagi dari kami semua mengucapkan terima kasih untuk para peserta, untuk para panelis, untuk para teman-teman media yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam menjalankan webinar ini. Selamat siang, stay safe, stay healthy. Selamat siang semua. Siang Bapak-Bapak, terima kasih. Pak Joshua, terima kasih Pak Joshua, Mas Wendy. Ya, terima kasih banyak Mas Wendy, Pak Joshua, Mas Odi. Terima kasih.